Bapak, kalau suara saya putus-putus, maaf ya Pak, lagi di tempat futsal. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau suara saya kecil nggak ini? Udah besar kali Pak. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Bapak, saya paling konsultasi yang konsolidasi ya Pak. Ya, silakan. Oke. Pak, ini kalau berisik maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini Pak, saya panjang, tulisan saya kebaca nggak ya Pak? Kebaca. Bentar. Ini panjang tiangnya 36 meter saya Pak ngambilnya. Oke. Nah, lupa ini nilai Kg ini nih dapat dari kedalaman yang di sini Pak, yang 36. Ya. Kg yang iya Pak. Nih Pak. Udah kan sesuai ya Pak ya. Nah, gini lanjutannya Pak. Nah, muka air saya kan di kedalaman 5 ya Pak. Kesini sama nggak Pak 31? 31 tambah 5, 36 kan Pak? Nah, ini sisanya ini tuh kan? Bentar. Nah. Oh ya. Berarti 36 dari situ. Oh ya. Oke. Terus lanjut. Pak, sebentar Pak. Ini saya di 12 karena kan ini identik ya Pak. Jadi langsung bisa Pak kalau di YouTube Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah kalau misal identik yang seperti saya bilang sebelumnya ya. Itu kan nggak masalah kalau mau digabung nilainya. Iya Pak. Nah, saya tuh ini nanti harus ada keterangan. Apa? Harus ada keterangan dan buktinya. Harus ada keterangan dan buktinya. Yang identik ini ya Pak? Ya, yang identik. Oh, oke Pak. Nah, ini saya awalnya kan saya diameternya 0,65 itu nggak oke ya Pak? Nggak oke, tapi kalau dinaikin 0,8 jadi oke Pak. Ini hasil akhirnya. Oke. Nah itu sebenarnya lebih bagus kalau misalnya dimasukin semua, Mev. Jadi kalau misal pakai 0, berapa sebelumnya? Sebelumnya itu 0,65 tuh nggak oke Pak. Nah 0,65 perhitungan hasilnya apa, sehingga nanti kan harus perencanaan ulang gitu. Berarti di Word jadi masukin nanti 2 cara itu Pak? Boleh gitu. Bisa masukin 2 cara. Kalau misalnya nggak mau atau malas ketik yang 0,65 itu, hasil coretan ini di foto masukin ke Word juga nggak masalah. Oh gitu. Oke Pak. Ya, apa-apa. Itu sehingga nanti kan kaidah dari bagan alir ya, bagan alurnya itu kan masuk jelas ya, karena kita perencanaan pendimensian nggak oke, sehingga kita ulang lagi, redesign kembali gitu ya, sehingga dapat nanti oke gitu. Ini masuknya di lampiran apa gimana ya Pak foto ini Pak? Yang ada yang nggak oke gitu? Nggak usah, kan nggak ada lampiran. Di perhitungan awal konsolidasi, jadi dimensi pertama ya, dimensi pertama pakai yang 0,65 bla bla bla, ternyata nggak oke, berarti perencanaan kedua itu. Perencanaan pertama nggak oke, berarti perencanaan kedua. Oke. Berarti kalau yang oke ketiknya di Word kan ya Pak ya? Ketiknya di Word ya, yang rapi. Oh. Oke Pak. Berarti kayak gini caranya udah aman belum Pak? Ya, jadi dari yang tinjauan ya, saya lihatnya ini tinjauan titik penyebaran ya, titik penyebaran dari bawah pondasi itu benar ya, gayanya yang ditentukan di situ ya, dia ada di tengah-tengah. Nah nomor 1 itu kan dia di tengah-tengah lapisan ya, berarti lapisan berapa itu, 12 meter ya? Yang ini Pak, iya dapatnya dari sini Pak, 1/3 L.
Oke, 12 meter. Berarti dari 31 ke 12 itu Iya, sisa 7, Pak. betul. Tebal lapisannya 12 meter. Iya, Pak. Nah, tinjauan titik 1 itu bukan di tengah-tengah 7 tapi ya, maaf ya. Di tengah-tengah Yang dari 2 meter. Berarti 6 meter. yang di mana, Pak, tadi, Pak? Maaf. Titik Sini ya, 1, Pak. titik 1. Ini. Iya, Ini. tinjauan yang titik 1. Bukan, Tinjauan titik 1. tinjauan titik 1. Gaya. Ya, tinjauan apa namanya? Gaya yang titik 1. Jadi kan ada sigma 1 Oh, dicari ini, ya. Pak. Bukan, itu kan Oh, gamma. ini. Ini. Ya. Itu dia 6 ya. Kenapa nampak? Kan dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara mana, Pak? Sini. Apa di sini? Tebal lapisan. Di penyebaran awal munculnya penyebaran bukan deformasi ya, penyebaran Ini, gaya, Pak. penyebaran gaya di bawah fondasi. Iya, Berarti setengahnya ini. tengah 12 itu kan benar tuh, 12 dibagi 2. Oke. Berarti yang ini harusnya tadi 6 kali 16, 6 kali 16, 6 kali 16 gitu, Pak. Iya. Ini maksud saya, Pak. Oke. Itu 5, kenapa 5? Iya, enggak, saya pikir 5 ini karena dari sini, Pak. Ini. Z1-nya. Oh iya, kalau itu iya. Ini kan penjumlahan kan, berarti kan 5 kali Iya, 16. Ya, selebihnya kan berarti dia harus dikurangi dengan 9,81 karena di bawah muka air tanah. betul. Berarti udah aman ya, Pak? 12 bagi 2. Oke, ya. Oke. Oke. Ya, Pak. Itu ya, nanti disusun yang rapi ya wordnya ya. Oke. Saya cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Oke. Pak Arfi. Ya, sama-sama. Yang lain? Mau konsul Word-nya, Pak. Boleh, silakan. Ikut nongkrong dulu. Si Mamen. Untuk subbab sama babnya, Pak. Sebentar. Dasar teori ini kayak pakai bab satunya gitu atau langsung dasar teori aja, Pak? Nggak apa-apa, bab 1. Betul. Jadi di sini juga 1.1. Nah, untuk teori ini kita tuh makanya yang kita pakai aja. Misal kalau yang spoon pile kita kan pakai metodenya yang Schwarzman itu. Nah, kita berarti masukin yang itu aja atau Meyerhof juga dimasukin atau gimana, Pak? Ini, kalau misal spoon pile ya, isi dasar teorinya kan waktu itu kan sempat saya bilang kan yang spoon pile aja. Nah, cuman di dalam spoon pile kan memang banyak rumusnya, banyak metodenya. Nah, tapi itu dimasukin semua gitu, jangan diambil salah satu. Nanti walaupun dalam prakteknya kita hanya mengambil hanya satu teori aja, bukan pembanding, nggak ada pembandingnya gitu. Jadi masukin semua gitu, semua teori kayak Meyerhof, yang ininya betul. juga. Jadi nggak masalah dimasukin semua, cuman tetap kita hanya berkutik di spoon pile, nggak yang bore pile gitu. Kalau kayak gini kan analisis daya dukung fondasi tiang tuh ada SPT sama CPT. Itu CPT juga dimasukin nggak, Pak? Kan soalnya kita cuma SPT doang. Nggak usah, ya kalau itu nggak usah, SPT aja. CPT nggak usah. CPT-nya nggak usah. Oke. Terus, oh iya nih, saya kan nyari untuk rumus efisiensi tiang panjang ini
yang Sailor Ken itu di yang ini Raharjo ini dia beda rumusnya sama yang Bapak. Dia 36 apa berapa gitu. Kai Braja, pakai punyanya Braja. Oke. Ya, Braja MDAS. Terus Pakai punyanya MDAS. udah sih, habis itu apa lagi ya? Nah, untuk diagram alirnya kurang lebih seperti ini atau ada tambahan lagi nggak Pak? Diagram alir. Oke, boleh seperti ini. Boleh Pak. Hmm. Oke, terus nah untuk bab 3 ini kan perhitungan. Ini ditulisnya 1.1 atau langsung tabel aja gitu Pak? Bentar deh, ke bagian alir dulu deh. Boleh. Nah, gini, sehabis pengumpulan data, perhitungan daya dukung pondasi. Nah, seharusnya analisis stabilitas pondasi. Nanti kan stabilitas pondasi itu seharusnya dibagi jadi 3, daya dukung, penurunan, sama lateral gitu. Oh, Nah, itu salah apa Pak? ketiga unsur ini itu seharusnya nggak boleh ada yang gagal. Jadi harus oke semua. Itu kalau misalnya sistemnya seperti ini kan secara nggak langsung runtut ya. Padahal daya dukung pondasi dan penurunan itu saling tarik menarik. Kalau misalnya daya dukungnya runtuh, walaupun penurunannya oke, tapi dia ikut runtuh. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya daya dukungnya aman, tapi penurunannya ekstrim, sama aja pondasinya cukup ekstrim. Seharusnya dibuat sejajar ya. Kita tidak berbicara lateral, hanya daya dukung dan penurunan. Jadi nanti disesuaikan, dia harus sejajar gitu ya. Daya dukung. Dari mana Pak sebelum habis data ini? Ya, habis data pengumpulan, habis gitu kan di situ kan analisis stabilitas pondasi dalam. Baru nanti bawahnya dibagi 2. Daya dukung pondasi sama daya dukung pondasi sama penurunan. Nah, nanti daya dukung pondasi bisa dijabarkan stepnya, jadi hitung tiang tunggal dulu, kemudian efisiensi, kemudian ke group pile, itu juga nggak masalah. Nanti yang penurunan dibagi 2 kan, dia punya elastik dan konsolidasi. Gitu. Immediately. Oke. Terus baru nanti disatuin S total kurang S izin. Nanti nggak habis itu kan, nah ini seharusnya ya, tapi nggak masalah kalau misalnya yang saya katakan ini nggak masalah ditulis. Nah, daya dukung itu nanti harus ditinjau untuk key group izin itu harus lebih besar, sama kayak gini ya, S total harus lebih kecil dibandingkan dengan S izin gitu. Nah, daya dukung group pile ya, daya dukung kelompok tiang itu S izin key group izinnya dia itu ambil di aksial gitu. Key group izinnya dia ambil di aksial. Makanya kan kemarin saya sebelumnya kan sempat bilang ya, berhubung data saya itu macam-macam kan, jadi kan dapat data tuh macam-macam. Bahkan setiap kelas CR, HI itu beda-beda datanya.
Nah, aksialnya pun nanti beda-beda dapatnya. Nah, daripada nanti aksial saya lempar umpan balik satu-satu, lebih baik nanti tentukan aksialnya mau yang diambil berapa. Nah, itu buat acuan gitu. Yang saya bilang minggu lalu gitu kan. Iya. Nah, minimal harus di kedalaman 30. Contoh nanti aksialnya ambil katakanlah 5.000 kilonewton. Nah, berarti kan harus ambil di grup yang lebih besar dari 5.000. Kalau misalnya berbicaranya 5.000 sekian gitu ya, mepet-mepet nih, jangan diambil karena terlalu selisihnya terlalu dikit. Cari selisih yang cukup besar gitu. Nah, itu nanti dibuat key group izin ya, key group izinnya atau key group aksial ya, nggak apa-apa key group aksial gitu. Nah, sehingga nanti dari key group aksial itu harus lebih besar dibandingkan daya dukung allowable-nya, daya dukung izin. Penurunannya juga begitu. Jadi harus lebih besar dibandingkan dengan S izin ya. Ketika semuanya iya, berarti lanjut ke kesimpulan ya. Atau dari kedua ini dianalisis ya. Kemudian habis dianalisis key grupnya harus lebih besar, S izinnya harus lebih besar, baru nanti kesimpulan dan selesai. Kalau enggak berarti kembali gitu. Ya, bisa ditambahin kata analisis atau bisa langsung gitu. Di sini saya bisa coret-coret nggak bisa ya? Kurang tahu, kayaknya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kalau Zoom, kalau Zoom baru bisa. Iya, kalau Zoom bisa ya. Itu. Bentar, atau saya coret-coretkan dikit di sini, terus saya share. Iya, iya. Iya, iya, gimana? Iya. Nah itu harus diinikan sendiri. Yang pertama, tentukan key group aksial berapa. Nah, habis itu baru bisa kita tentukan kita mau ambil di kedalaman sekian. Jadi maksudnya dia kenapa enggak jadi? Berarti dia tuh ngikutin kan tadi kalau aksial tuh minimal 30. Berarti L-nya Ya. 30. Apa gimana? Salah ya? Gimana? Enggak, gini. Kan tadi kan si aksialnya tuh di bawah minimal tuh 30 kan, 30 meter. Benar ya, gak? minimal 30 meter. Nah, si L-nya ini itu tuh di bawahnya si aksial, misal kayak 40 atau di atasnya aksial. L-nya? Nah, iya, L itunya. Harus di atasnya aksial. Kalau misalnya aksialnya nemunya berapa? Kalau misalnya aksialnya nemunya 5.000. Ya. Nah, kalau bisa 5.500. 5.500. Itu yang 5.100 mepet. Oke. Gitu. Oke. Saya pahamin dulu lagi ya, Pak ya. Iya. Makasih. Oke, ntar ya sambil saya coret-coret. Bentar. Terlalu besar. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Tadi lihat aksialnya gimana Pak? Lihat aksialnya, coba deh buka Excel deh. Sebentar. Dukung penurunan. Sebentar. Ini Pak. Ntar saya
Sebel banget lah. Oke, ini Maaf, gue lagi makan. Kedengeran suara ngecap ya? bentar. Saya kirim ke Zakia ya. Boleh, Pak. Sebentar. Coba ditempel di Excel juga nggak masalah. Makasih, Pak. Oke, saya buka Mm-mm. dulu. Hmm. Mana? Oh, dia nggak bisa. Terus sebentar. Lupa harus disimpan dulu. Bisa nggak? Bisa, tapi bentar. Dia harus dari sini. Nge-lag. Oke, coba ya perhatikan ya. Jadi bagan alir itu kan dia prinsipnya, konsepnya kan dia otak dari penelitian kita. Jadi sebisa mungkin di apa ya, di logika ya, jalannya seperti apa. Nah, si daya dukung dan penurunan ini kan dia nggak bisa satu garis ya, karena dia harus ditinjau secara bersamaan sehingga dia harus sejajar posisinya. Nah, seharusnya dia punya lateral juga, cuman kita abaikan nggak masalah. Jadi daya dukung, penurunan, kemudian mengkerucut jadi analisis. Nah, analisis itu nanti si key group itu harus dianalisis dengan key group aksial ya. Penurunan S total harus dianalisis dengan S izin ya. Nah, kalau misalnya oke, ke kesimpulan. Kalau misalnya tidak, berarti didesain ulang, berarti naik ke atas. Tidak, gitu ya. Jadi gitu. Jadi harus dipisah ya. Nggak bisa dia satu garis gitu. Oke, baik. Oke. Paham ya? Nah, sekarang ke apa itu key group aksial ya. Kita tentukan key group aksial. Nah, batasannya kita di 30 meter. Kenapa harus 30 meter? Karena data tanah yang saya berikan, ya kalau misalnya perhitungannya benar, di kedalaman 30 itu paling minimal desain kita, ya. Karena tanahnya itu clay, ya. Seharusnya di 30 ke atas, ya, bukan 30 ke bawah. Nah, sekarang kita ke 30 ya. Ini di kedalaman 30 ya. Iya. 30, 32 Nah, di kedalaman 30. Nah, apa Bang di situ?
Oh, Ya, itu kan 30 sampai 32. iya. Berarti enggak atasnya berarti. 28 sampai 30. Nah, situ. Oke, kemudian kita lihat key grupnya. Key group yang allowable. Oh, ini. Ya, key group yang allowable. Nah, di situ kan dia 1564. Ya, 1564. Itu satuannya kilonewton. Aduh, lupa kasih satuan. Iya, kilonewton, Pak. Ini kilonewton ya. Iya. Tapi nanti 30. Nah, ya anggap aja kilonewton lah ya di 1564 itu ya. Nah, berarti itu yang apa yang jadi key group aksial kita. Ya, yang jadi key group aksial kita. Nah, di 1564 itu kita jangan ambil yang 1794 ya, kita lebih dikit lah ya, jadi jangan terlalu mepet banget ya. Apa aja kita ambil di 1934 gitu ya. Kalau misalnya 20 sekian Anda nggak masalah, di 2000 ya, di 2000 nggak masalah, tapi itu kan 2600 jadi terlalu tinggi, nggak masalah di 1934. Nah, itu nanti yang jadi si grup al kita ya. Nah, kalau semisal template pengerjaan Excel-nya itu tidak merata seperti ini, jadi yang terpisah-pisah per segmen, itu akan menjadi desain trial and error. Jadi ketika dapat beban aksial gitu ya, kemudian beban aksialnya dirubah, kita harus mendimensian atau menghitung ulang dari awal lagi. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, enaknya ketika dapat beban aksial, kita tinggal menentukan mintanya di kedalaman berapa gitu ya. Contoh, sebelumnya kan saya tentukan di 1564 tadi ya, untuk kilonewton beban aksialnya. Ternyata dari perencana salah, ternyata beban aksialnya melebihi sampai di 2500 gitu ya. Berarti kita turunkan, bisa di kedalaman berapa tuh yang 3217 di kedalaman itu. Nah, sampai di kedalaman itu bisa kita tentukan. Jadi gitu kalau misalnya pakai template Excel ini gitu ya. Nah, tapi berhubung aksialnya tidak saya kasih, jadi asumsikan sendiri. Nanti penulisannya adalah key group aksial ya, atau beban aksial dari atas itu sebesar sekian, sehingga nilai key group allowable atau daya dukung kelompok tiang yang diizinkan diambil di kedalaman sekian dengan beban sekian gitu ya. Gitu. Jadi nanti dijelaskan sendiri untuk beban aksialnya yang dipakai berapa, sehingga nanti itu yang akan mempengaruhi untuk daya dukung. Nah, terus seperti ini, apakah beban aksial itu diambil di kedalaman 30? Terserah, kan saya bilangnya minimal. Mau di kedalaman 40 nggak masalah ya, di kedalaman 50 nggak masalah ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti ketika penggambaran distribusi tegangan di bawah tiang. Ketika kita mengambilnya di kedalaman 50 ya, nanti kan mentok data kan di 60 meter, berarti tinjauan kita tinggal dikit. Kalau misalnya Meveril tadi kan 30 ya Mas Ian ya. Sehingga dari 30 ke 60 meter dia udah 2 kali panjang tiang sendiri. Jadi cukup jauh. Nah, itu nggak masalah, terserah ya. Apakah hal demikian tidak boleh? Boleh ya, nggak masalah juga gitu ya. Jadi nanti tergantung dengan perencanaan ya. Apapun yang kita tentukan sebenarnya pengaruhnya
ditentukan oleh aksialnya. Ketika aksial kita dapat berapa, sehingga L file itu panjang filenya bisa kita rencanakan ya, gitu. Contoh kalau misalnya mau ambil di kedalaman 50, nanti beban aksialnya silahkan ditentukan, nggak masalah. Gitu. Jadi nanti bilang aja di narasi beban aksial dari atas itu sebesar itu misal ya 422 kilonewton gitu. Sehingga nanti itu gitu ya. Jadi beban aksial dulu baru L atau L dulu baru beban aksialnya tadi Pak? Beban aksial dulu. Jadi beban aksial dulu harus ditentukan, baru nanti panjang tiang ditentukan. Oke. Gitu ya. Minimalnya di 30 meter. Cuman lebih dari 30 meter nggak masalah. Terserah. Nanti kalau misalnya lebih bervariatif, lebih bagus ya. Misal ada yang ambil di 40, ada yang ambil di 50, ada yang ambil di 30 gitu ya, nggak masalah. Gitu ya. Terus perlu diingat juga ya, walaupun ini memang kalau SPT kan peninjauannya setiap lapisan 2 meter ya. Cuman ketika nanti nilainya identik, itu bisa kita jadikan satu gitu. Contoh, ambil di kedalaman 50 ya. Berarti kan ke 60 meter itu masih ada 10 meter. Kalau misalnya 2 meter berarti ada 5 lapisan tanah gitu, ya kan? Ada 5 lapisan tanah. Nah, tapi bisa kita identikan kalau misalnya benar-benar identik ya. Contohnya ke 50 ke 55 itu sama. Kemudian 55 ke 60 sama. Sehingga tinjauannya cuma 2 lapis. Jadi nanti tegangan gaya yang ditinjau cukup 2 lapis gitu. Ini kalau saya Nah, itu kan sama tuh Clay. Satu doang ya itu kan sama tuh, udah identik. Satu, nggak masalah. Itu kan bisa kita identikan. Tinggal CU-nya aja di rata-ratanya Pak. Untuk tabel CC udah saya kasih belum ya? Yang mana tuh Pak? Tabel CC. Kalau konsolidasi kan dia butuh CC ya. CC itu indeks pemampatan tanah. Jadi dari pengujian konsolidasi itu kita dapat nilai CC dan nilai E ya. E-nya angka Polri. Nanti silakan di browsing sendiri ya. Ini saya bantu untuk tabel CC-nya ke Zakia ya. Baik Pak. Nah, nanti coba ditempel di Excel. Nah, itu untuk mencari nilai CC dari nilai N ya. Nanti nilai E atau angka Polri bisa nanti dicari di internet ya. Mungkin hubungan nilai CC dengan angka Polri atau nilai CV dengan angka Polri. Nah, itu memungkinkan. Nilai EO-nya itu Pak. Ya, E itu kan angka Polri, E0 ya. Nah, itu dari nilai SPT gitu. Jadi nanti nilai CC bisa dibuatkan tabel tersendiri, berarti pakai rumus if, nanti kaitannya dengan nilai SPT-nya ya. Nah, itu tabel CC, nanti bisa pakai rumus if ya. 0 sampai 4, 0,3 sampai 0,6, sampai 10. Bisa di range gitu lagi nggak pakai misalnya 0 segini atau ininya di ini untuk kayak gini nentuinnya gimana Pak? Maksimalnya atau minimalnya? Nah, ini 0 sampai 4 itu ada nggak SPT 4 di datanya ini, Zakia? SPT yang terkoreksi 4 paling kecil berapa nilainya? Kita lihat paling kecilnya dulu. 9 kayaknya ya. Yang aslinya Pak? Yang terkoreksi. Oh, yang ini.
Iya ya, yang terkoreksi aja, yang terkoreksi. 10. 10 ya, paling kecil 10. Oke. 10. Oke, berarti paling kecil 10. Berarti kita mulainya dari 10 aja. Nah, oke, kalau misalnya SPT itu semakin tinggi, berarti nilai CC-nya kan semakin kecil. Nah, nanti silahkan ditentukan sendiri ya. Nggak apa-apa ambil yang tengah-tengah atau yang paling kecil atau yang paling besar. Oke. Kalau misal 10 tuh ambil di 0,4 atau 0,3 juga nggak masalah. Gitu ya. Oke. Yang jelas semakin tinggi SPT itu semakin kecil nilainya. Sebentar lagi. Mana ya? Itu ya, nilai CC dapat ya, kemudian nanti tinggal nilai itu. Nah, itu kan kita harus menentukan titik, letak titik itunya kan, letak titik tegangan, Ini untuk distribusi gamma setnya tegangannya. itu gimana ya Pak? Nentuin untuk gamma set ininya, Gamanya kan ada ya? perlapisan ini. Bentar, Coba, yang mana? ada kan gamanya? Oh yang ini ya, yang wake. Nah, iya, betul ya. Oke. Itu kan tapi kilonewton per meter persegi ya? Ya benar berarti. Iya. Berarti ke ton dulu atau gimana? Oh nggak usah, itu kan table. Nggak apa-apa. Gambar doang. Nggak apa-apa kilonewton. Kalau ini kan cuman contohnya, karena contohnya ton. Coba nilai gamanya berapa? Coba saya lihat datanya ini. Kecil apa enggak? 12. Besar, oh ya. Nah, nanti silahkan tinggal dikurangi 9,81 ya. Iya. Untuk gamma satnya. Menyesuaikan muka air tanah. Oh yang kemarin. Saran saya gitu ya, kalau mau ambil biar lebih cepat tinjauannya, nggak apa-apa, nilai filenya dipanjangin. Nilai filenya dipanjangin. Ya, yang penting harus bervariatif ya. Mau 40 nggak masalah, 55 nggak masalah gitu ya. Ini kan dia sampai 62 ternyata, nggak sampai 60. Iya. Nah, ambil di 60 juga nggak masalah ya, karena di situ mentoknya 62. Mungkin jangan mentok banget, Pak. Itu ya. Ya, yang penting jangan sampai di fullin ya, karena kan kalau misalnya di fullin jelas nanti konsolidasinya akan kecil, karena kan dia nempel langsung ke bedrock, tanah keras. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Penurunan aman? Yang elastik? Semoga aman. Aman tidak? Ini apa ya, CP? Apa ya? Oh ya ding, udah pakai. SE total besar ya, kayak punya Meika berarti ya. Iya. Bentar, kalau misalnya sudah satuannya milimeter, nggak 0,00, ratusan, normalnya ratusan ya, bukan ribuan. Saya ribuan ya Pak. Kalau dalam milimeter. Ya, kalau dalam milimeter ratusan, tapi nanti ketika di sigma S itu kan dia masih meter ya. Normalnya 0,00. Tapi saya sampai ribuan ya. Pada yang salah ya. Satuannya coba, Zakia, satuan atau enggak pengalinya. Kalau misal yang minggu lalu itu kan Mavril besar kan karena kurungnya dia yang salah input mesti. Oh iya, salah D-nya juga dia kayaknya salah waktu itu. Coba dicek dikit-dikit ya.
SE itu Cuman gini, gini ya, kalau misal emang besar gitu ya, terus apa namanya tidak ketemu untuk pendimensian ulang, karena kan mepet ya, tinggal 2 hari lagi ya. Nggak masalah, apapun itu nanti di tulis analisisnya ya. Nih contoh ya, kalau misalnya nggak dapat apa namanya, nggak dapat desainnya. Ini kan kita kan berbicara desain ya, namanya perencanaan pondasi ya. Kita kan berbicara desain. Berarti nanti untuk pembaca selanjutnya atau peneliti selanjutnya mungkin disarankan tuh bisa melakukan tinjauan pemanjangan dimensi file sampai ke dalam berapa bla 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 dengan diameter ya, mau disaranin berapa gitu ya, atau grup filenya, formasi grup filenya yang diperbanyak gitu ya. Kalau misalnya mau di otak-atik gitu ya, dimensinya silahkan nanti sampai ketemu. Yang jelas paling besar ya, paling besar penurunan itu sampai batasan 20 cm, berarti 200 mm ya. Wow. 200 mm. BG per D. BG per Paling D. besar tuh. Dan itu udah penjumlahan ya, elastik dan konsolidasi. Jadi SE dan SC itu udah di total. Berarti S total harus lebih kecil dari 200 mm. Iya. Gitu. Atau nanti kalau misalnya punya referensi lain, SNI lain gitu ya, terkait bangunan jembatan. Ini kan kita pier jembatan ini. Gitu ya, pier jembatan besar yang diatur SNI berapa. Kalau misal ada yang lebih besar, nah biasanya kita ambil itu. Nah, saya pun juga seperti itu. Kalau misalnya 10% kali diameter itu nggak masuk ke hitungan, biasanya saya otak-atik SNI. Jadi saya ambil SNI, kalau misalnya ada ketentuan, dia memperbolehkan sekian, selagi ada referensi, nggak masalah. Kita ngikut yang itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai ribuan terlalu besar. Tapi udah benar apa? Udah benar. Saya meski RT Gitu. BG per D. BG per D. Meka juga masih besar, Meka, nilainya. Saya masih, soalnya saya belum di otak-atik lagi. Oh. Nah, otak-atiknya itu juga penurunan ini kan berkaitan dengan daya dukung. Nah, harus tinjaunya juga dari daya dukung. Daya dukungnya benar atau enggak? Itu. Bener lah. Satuan-satuannya atau koefisien pengalinya. Atau rumus if-nya. Tapi yang kemarin ini alpha itu kan buat nyari si yang QU-in. Iya, koefisien ya. Tapi nggak dipakai ya Pak alfanya, kalau nggak salah jadinya. Alfa emang enggak, karena kan kalau misalnya alfa itu kan dia dari CU per PA. Iya. Nah, itu kan dia untuk nyari apa namanya nilai selimut ketika clay. Iya. Cuman kan nilai selimutnya kita pakai yang QS-nya aja langsung, nggak masalah. Iya. Tapi di sini diadain aja nggak apa-apa Pak. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Atau
di bedain warna juga nggak masalah, biar nggak masuk ke inti dari ini. Nah gitu ya, nggak masalah. Gede banget ya. Berarti Nah nanti peninjauan juga harus melihat dari ini seketika itu, penurunan seketika. Nah mungkin si Mevril cukupnya di penurunan di segitu ya, di 30 meter. iya. Oh iya deh. Silakan nanti dicoba-coba ya. Oke, baik Pak. Terus lanjut ke Word lagi aja ya Pak. Ya, nama apa? Sebentar. Mana? Nah, untuk bab 3-nya langsung tabel begini aja Pak. Perhitungan kenapa? Untuk bab 3-nya langsung tabel begini aja atau kayak 3.1 gitu, nggak usah. Nggak usah langsung gini aja. Nggak apa-apa. Jadi langsung emang tempel aja gitu. Oke. Udah, terus ini juga udah. Nah, ini untuk perhitungannya Contoh perhitungan, iya. seperti ini Pak. Ini contoh perhitungan yang lumayan Banyak ya, karena detail. Kurang lebih seperti ini Pak. Berarti kalau misalnya dari dukung tiang fondasi itu kan ada AS-nya, ada AP-nya. Berarti itu dia ngitung itu dulu, atau kayak misal lagi mau ngitung QS ada AS dan KIP ada AS atau AP-nya gitu, baru dimasukin di situ atau di awal gitu Pak. Ini udah benar. Kemudian ke selimut tiang. Nggak apa-apa, ini juga benar nih. Nah, udah gini Terus terus KIP. KIP belum lanjut Pak, baru sampai sini. Nih, baru sampai Oh, sini. oke. Oke, KIP yang jelas nanti kan Q-all kan berarti nanti penjumlahan dari KIP sama QS gitu ya. Iya. QU-nya, Q-all-nya dibagi SF. Ya, bagi SF. Oke. KIP-nya itu apa sih Pak? Kan kalau QS tuh selimut tiang. Nah, kalau KIP-nya itu Ujung tiang. KIP Iya. ujung tiang. daya dukung Daya dukung ujung tiang, oke. Gitu. Satu aja kan Pak? Satu aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Nanti untuk menjelaskan yang kumulatifnya baru 2 halaman. Iya. Nah, kalau kumulatif kan ada dua persamaan ya. Nah, nggak masalah kita ambil satu baris gitu ya. Nah, kumulatif kan dia kan harus punya 2 baris ya. Berarti kan yang sebelumnya dijumlahkan dengan yang setelahnya. Kan gitu. Nah, di kumulatif nggak harus kita cantumkan 2 baris. Jadi yang sebelumnya bla 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 dari awal sampai akhir. Kemudian yang setelahnya dari awal sampai akhir nggak usah. Jadi ketika di kumulatif, misal nih mau tinjau yang di kedalaman 10 meter, ya udah 10 meter gitu. Nah, terus kalau misalnya ketemu perhitungan kumulatif, ya tinggal kasih narasi aja. Jadi dari lapisan tanah di 9 meter sekian, dapatnya di jumlah dengan lapisan tanah yang 10 meter sekian. Sehingga dapat sekian gitu aja. Oke. Jadi nggak usah langsung ambil 2 lapisan tanah. Narasi aja berarti Pak.
Jadi nggak usah ambil dua perhitungan lapisan tanah kalau kumulatif. Satu perhitungan lapisan tanah nggak masalah, tinggal nanti yang lapisan sebelumnya dinarasikan. Lagi sudah seperti Oke, habis contoh perhitungan, kesimpulan ya. ya. Oke, kesimpulan. Nanti kalau misalnya, nah gini ya, kesimpulan berbicara penelitian ya. Kalau misalnya suatu penelitian itu udah masuk ke final nih hasilnya, itu nggak usah pakai saran. Kecuali kalau misalnya penelitian gitu ya, Anda yang masih ngegantung itu harus pakai saran. Sarannya buat peneliti selanjutnya, pembaca selanjutnya, atau ditujukan ke instansi yang terkait, yang bersinggungan dengan si peneliti. Itu tujuannya dari saran gitu ya. Makanya tidak semua paper itu template-nya punya saran gitu ya. Nah nanti kalau misalnya di perhitungan ini gitu ya, dalam perencanaan fondasi dalam, kemudian penurunannya cukup ekstrim gitu ya, kemudian mau kita desainkan ulang tidak keburu waktunya, silahkan nanti masuk ke saran ya. Habis dari kesimpulan silahkan tambahin saran gitu ya, berhubung keterbatasan waktu dari si peneliti gitu. Nanti silahkan tuh tulis sarannya untuk pembaca atau peneliti selanjutnya gitu ya. Oke, baik Pak. Sudah cukup. Oke. Referensi jangan lupa ya, minimal 5. Saya rasa lebih dari 5 ya, karena setiap ini kan kita punya ada yang pakai Meyerhof, ada yang pakai ini kan macam-macam gitu ya. Iya, banyak sih Pak. Oke, begitu. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup sih kalau saya sendiri. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau yang mau sharing. Makasih banyak ya Pak. Cukup ya, sama-sama. Coba di ini lagi ya. Yang salah yang mana? Siap. Berarti harusnya ratusan itu Pak yang S. Ya, untuk yang SE-nya ya. Nilainya harusnya ratusan. Baik Pak. Maaf ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Beban aksial. Bener ya, beban aksial. Betul. Bukan sama dengan L kan ya? Bukan. Jadi harus lebih besar nilai L-nya ya. Oke. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Ya, sama-sama. Yang lain? Aman? Batasnya jam 5 ya. Tanggal 5 Februari nih, berarti lusa. Oke, baik Pak. Mungkin ada yang lain. Oke, sudah cukup. Udah cukup? Sudah. Kalau udah cukup, saya izin live ya. Bapak berarti Bapak berarti Google Drive-nya dikirimnya sama ketua kelas kan kayak Badri? Iya, betul. Nanti kirim link drive-nya ke saya ya. Oke. Isinya Excel sama Word. Ya, jangan di PDF-in. Oke, siap. Baik Pak. Kita soft file aja ya. Kita soft file nggak hard file. Terima kasih Bapak.
Untuk Ya, formatnya biasa aja kan Pak? Format Word-nya. Lupa tadi. biasa aja. Biasa aja, nggak apa-apa. Terserah penulis masing-masing. Oke, baik. Makasih Pak. Yuk. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya izin live ya. Iya Pak. Aman ya. Oke, saya izin live ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Tanya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.